ingin mengajukan, saya ingin men-SNI-kan produk saya misalkan. Oh. Tapi kalau yang produk yang ke luar negeri itu pasti ada SNI-nya atau enggak juga? Itu tergantung juga. Perusahaan, mungkin masyarakat yang memang punya usaha apa, atau mungkin dari lembaga-lembaga pemerintah yang mungkin punya produk-produk yang perlu gitu untuk SNI. Kira-kira anjuran Bapak itu seperti apa gitu? Nah, kira-kira tuh saya bingungnya itu ketika user ingin mengajukan, saya ingin men-SNI-kan produk saya misalkan. Oke. Misalkan ada kefir seperti itu ya Pak. Kalau dari ternak dan kesehatan hewan kan salah satunya ada di produk berupa kefir seperti itu misalkan. Betul. Kemudian saya mau SNI kefir nih, prosesnya seperti apa gitu Pak? Sebagai kita ya, dari Sebagai PSIPKH, terus PSIPKH, ya. kemudian ada unit kerja kita gitu. Ya, baik, berarti kan kalau sebagai PSIPKH, kalau PSIPKH sebagai sekretariat kontak kan nanti bisa otomatis mengajukan ya. Tentu nanti mungkin perlu berkoordinasi tadi kan, kita harapannya juga bisa menjaring masukan dari luar ya kan. Kemudian nanti bisa didiskusikan dengan anggota Komtek yang saat ini ada. Untuk usulan-usulan ini yang sudah masuk ini kita list, kemudian kita nanti prioritasi mana usulan yang bisa diakomodir di tahun ini misalnya ya, mana yang perlu diakomodirnya misalnya di tahun berikutnya dan sebagainya. Nanti yang usulan tadi, yang kefir tadi, kalau memang itu disetujui, berarti kan nanti karena pengusulnya dari PSIPKH, maka PSIPKH personel tersebut nanti sebagai konseptor, dia harus menyiapkan. Nah, menyiapkan ini tentu perlu mencari data-data, kemudian referensi dan sebagainya, menjaring masukan, apalagi SNI produk ya. Betul. Produk ini kan banyak produsen kefir ya. Nah, itu mungkin perlu nanti menjaring masukan dari produsen-produsen kefir, contohnya tadi ya, untuk kita nanti menentukan sebetulnya definisi kefir ini apa, syarat mutunya itu apa, kemudian nanti metode uji untuk pembuktian syarat mutunya itu apa. Nah, itu semua harus bisa dituangkan dalam suatu rancangan SNI oleh konseptor tersebut. Jadi tugasnya memang tadi kalau sudah ditunjuk dan judulnya disetujui, maka konseptornya harus menyiapkan dengan sebaik mungkin, mempertimbangkan berbagai macam masukan, referensi, sehingga dapatlah RSNI yang siap untuk dibahas di rapat teknis. Oke. Ya. Wah, saya udah mulai ada gambaran nih Pak. Seperti itu ya. Terus kan misalkan produk saya nih, kefir misalnya tadi udah ada SNI-nya nih, sudah kemudian untuk beredar di masyarakat itu apakah cukup SNI saja atau ada proses lain gitu Pak? Oh ya, oke. Baik, kalau terkait produk pangan ya, biasanya kan ada persyaratan izin edar ya. Izin edar nanti dilihat ya untuk produknya apakah masuk izin edarnya ini kategori MD Badan POM, merek dalam negeri ya, Badan POM, ataukah nanti bisa melalui PIRT. PIRT itu dikeluarkannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Nah, kalau syaratnya biasanya itu dulu. Mungkin ada beberapa produk peternakan yang perlu NKV ya, nomor kontrol veteriner ya kalau tidak salah ya. Nah, itu perlu dipenuhi dulu untuk bisa memproduksi suatu produk ya kan, dan nanti menjual. Nah, SNI ini sebetulnya nanti akan menjadi nilai tambah ketika sudah mendapatkan izin, sudah bisa beredar. Itu kemudian karena kebetulan SNI produknya tidak bersifat wajib, jadi sukarela ya. Sukarela itu artinya tidak semua produk yang beredar di Indonesia harus bertanda SNI tersebut. Maka kalau ada produsen yang ingin bertanda SNI, nanti dia mengajukan ke lembaga sertifikasi untuk nanti dilakukan proses penilaian melalui audit dan juga nanti pengujian. Nanti akan dilihat apakah produknya sesuai dengan syarat mutu yang ditetapkan di SNI tersebut. Bila nanti sudah sesuai, akan dapat sertifikat kesesuaian dan nantinya mendapatkan SPPT SNI dari BSN. Nah, dengan adanya SPPT SNI, maka produk tersebut bisa bertanda SNI di kemasannya untuk SNI produk, dan itu nanti tentu satu nilainya adalah
memberikan jaminan ya atau kepercayaan bagi masyarakat bahwa produk yang bertahan SNI produk bermutu, aman, menyehatkan dan sebagainya. Kedua juga bisa membuka peluang pasar ya. Jadi yang apabila ingin masuk ke retail atau bahkan misalnya diekspor dengan adanya tanda SNI itu tentu meningkatkan kepercayaan dari buyer ya, bahwa produk yang kita buat ini bermutu gitu, sehingga nanti tentu bisa mendapatkan meningkatkan pendapatan perusahaan dan sebagainya lah, sehingga secara ekonomi juga makronya Indonesia bisa meningkat. Betul sih Pak, saya kalau beli produk pasti lihat SNI-nya gitu. Betul. Bahkan kayak boneka aja suka lihat ada SNI-nya atau tidak gitu Pak. Betul. Tapi kan kalau di pasar sendiri itu Pak, saya lihat tuh tidak semua produk yang ada PIRT-nya itu ada SNI-nya. Betul. Itu memang bisa beredar tanpa ada SNI seperti itu? Bisa. Jadi tadi yang mungkin perlu masyarakat ketahui, SNI ini tadi yang saya sampaikan sifatnya sukarela. Kecuali apabila menteri atau kepala lembaga itu memandang perlu untuk mewajibkan suatu SNI. Nah, itu nanti akan menteri atau kepala lembaga itu akan menerbitkan peraturan yang mewajibkan SNI tersebut. Mungkin yang sudah dikenal helm ya, helm, kemudian ban, betul. minyak goreng sawit dan sebagainya, macam-macam. Itu mungkin kalau tidak salah sekitar 300 SNI yang diberikan wajib. Nah, itu kalau keluar peraturan itu, maka semua barang yang beredar di Indonesia, baik diproduksi dalam negeri ataupun diimpor dari luar, harus bertanda SNI. Nah, contoh tadi boneka. Betul. Boneka kan mainan anak ya. Iya. Mainan anak itu salah satu SNI wajib. Betul, makanya semua mainan itu biasanya ada tanda SNI-nya, karena dia memang harus memenuhi tanda SNI dulu, baru bisa beredar di Indonesia. Betul. Nah, tapi ada SNI-nya. Karena dia masuk ini. Nah, tapi kalau ada juga produk yang tidak wajib, tapi banyak ber-SNI, misalnya mie instan ya. Mie instan itu tidak wajib sebetulnya, tapi kalau Mbak lihat ke pasar mungkin bisa lihat kok rata-rata produknya bertanda SNI. Nah, padahal sebetulnya tidak wajib gitu. Nah, tapi karena kita sudah mindsetnya, ini ada SNI pasti kita beli kan. Iya. Nanti kalau ada industri baru mie instan yang belum bertanda SNI mungkin jadi tidak dipilih gitu. Nah, betul, gitu. Pak. Betul. Tapi memang mayoritas produk lainnya memang tadi sifatnya sukarela, jadi belum bertanda SNI. Misalnya kefir dan sebagainya. Yaitu mungkin ada yang ada yang tidak begitu. Kalau udah skala besar dan ini mungkin ada ya Pak ya. Betul. Tapi kalau yang produk yang ke luar negeri itu pasti ada SNI-nya atau enggak juga? Itu tergantung juga. Itu tergantung. Kalau sifatnya bisnis to bisnis, biasanya kan pasti ada persyaratan dari buyer di sana ya, memenuhi apa. Bisa jadi kalau SNI produknya tidak perlu bertanda SNI, tapi terkait misalnya GMP atau HACCP atau sistem manajemen keamanan pangan, itu mungkin yang disyaratkan. Kalau terkait produk pangan ya, termasuk peternakan begitu. Nah, itu bisa saja nanti mereka meminta produsennya itu punya sertifikat, misalnya SNI ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, atau SNI ISO 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan. Nah, itu berarti kan dia harus memenuhi itu gitu. Dia harus memastikan bahwa prosesnya itu memenuhi ketentuan tersebut, kemudian disertifikasi, mendapat sertifikat, nanti diajukan ke buyernya. Nanti kalau diterima ya bisa istilahnya bisa dibeli begitu oleh buyernya. Berarti Pak, kalau saya simpulkan SNI itu untuk kita sendiri di dalam negeri, dan mungkin yang seperti HCCP dan lain itu untuk luar negeri. Istilahnya SNI nggak main gitu Pak? Tidak seperti itu. Jadi tadi SNI itu sebetulnya ada bisa untuk produk itu barang, jasa, proses atau sistem, begitu. Kalau suatu produsen yang misalnya memproduksi produk untuk beredar di dalam negeri saja, dia ingin produknya bertanda SNI, sudah ada SNI-nya, misalnya tadi SNI kefir ya, kemudian dia mensertifikasi produknya saja, itu bisa. Nah, tapi kemudian dia menganggap perlu untuk perusahaan pabriknya gitu mendapat sertifikat sistem manajemen keamanan pangan, maka dia bisa nanti mengajukan
ke lembaga sertifikasi untuk disertifikasi SNI ISO 22000. Jadi nanti dia punya, di produknya punya, di prosesnya punya. Kemudian kalau misalnya yang umum kan 9001 ya, manajemen mutu dia memenuhi, bahkan misalnya sistem manajemen lingkungan SNI ISO 14001. Nah, itu bisa saja. Jadi semakin banyak sertifikasi itu berarti sebetulnya semakin banyak pengakuan ya dari pihak ketiga yang memang menyatakan bahwa produsen ini memenuhi lingkup standar-standar yang tadi disertifikasi. Tentu akan bagi masyarakat atau bagi rekan bisnisnya, bagi buyer dan sebagainya itu akan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut nih. Betul berarti sih, ini sangat qualified lah. Iya, gitu, karena udah disertifikasi berbagai lembaga seperti itu ya Pak ya. Betul, seperti itu. Tapi Pak, ada nggak sih Pak yang mengawasi peredaran SNI? Maksudnya kan saya Kevin nih, udah ada SNI. Tapi misalkan yang berada di masyarakat sesuai atau enggak sama SNI kan kita nggak tahu Pak. Masa kita uji satu-satu kan enggak gitu. Baik, jadi itu pengawasan peredaran itu ada 2 tahap ya. Satu adalah pengawasan sebelum produk itu beredar dan setelah produk beredar. Nah, kalau produk sebelum beredar tadi dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Jadi kan akan ada proses sertifikasi. Nanti di proses sertifikasi itu akan ada sampling, kemudian menguji produknya ini dalam jangka waktu tertentu dia konsisten tidak hasil produknya itu sesuai standar. Nah, begitu sehingga kemudian dia menjalankan sistemnya tidak untuk memastikan bahwa semua produk yang dirilis ke masyarakat itu memenuhi standar. Kalau itu konsisten maka istilahnya aman lah gitu. Nah, itu sebelum ini ya sebelum peredaran. Ada lagi nanti setelah beredar. Nah, beredar ini dari LS Pro-nya sendiri tentu ada pengawasan ya karena terkait tanda SNI. Kemudian juga kalau untuk SNI wajib itu nanti di peraturan menteri atau kepala lembaga yang mewajibkannya itu nanti akan ada ketentuannya mengenai pengawasannya seperti apa. Kemudian nanti pengambilan sampel dan sebagainya itu nanti ada biasanya dari kementerian atau lembaga yang mewajibkan tersebut. Nah, kalau dari BSN sendiri kami ada namanya uji petik. Uji petik itu karena memang tusi yang pengawasan yang dimiliki BSN adalah uji petik. Jadi kita akan mensampel beberapa produk di pasar, kemudian diuji, dilihat kesesuaiannya. Nah, nanti kita akan sampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya kementerian atau lembaga yang punya sesuai ketentuan peraturan perundangan bertugas mengawasi produk beredar ataupun juga terhadap pelaku usahanya sendiri untuk bisa mereka tahu bahwa produk Anda ini yang beredar ternyata misalnya ada berdasarkan hasil sampling ada yang tidak sesuai. Nah, itu tentu kita melakukan itu supaya nanti mereka bisa memperbaiki produknya seperti itu. Pak, tadi tuh kalau kan setelah SNI itu kemudian ada sertifikasi untuk kepercayaan kita bisa disebar di masyarakat misalkan ya Pak. Itu tugas sertifikasi atau fungsi sertifikasi itu tuh apakah ada di komite teknis juga atau bukan Pak? Iya, bukan. Itu ada beda lagi. Ya, karena tadi standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nah, itu prosesnya adalah di penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian itu ada beberapa tahap. Jadi kalau sertifikasi itu adalah nanti ada pihak ketiga yang menilai produsen atau apapun ya, organisasi pelaku usaha untuk apakah produknya sesuai dengan standar yang ada, begitu. Nah, nanti di samping itu nanti lembaga penilaian kesesuaian ini tadi bisa LS Pro, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen, ada juga laboratorium pengujian dan sebagainya. Itu nanti akan dilakukan juga penilaian kompetensinya oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, nanti mereka yang akan menilai apakah memang lembaga-lembaga ini kompeten melakukan kegiatan sertifikasi, mampu mereka untuk melakukan penilaian kesesuaian suatu produk misalnya tadi terhadap suatu standar. Nah, kalau itu semua berjalan dalam skema sistem penilaian kesesuaian. Jadi itu berbeda dengan komite teknis. Kalau komite teknis tadi sesuai tugas fungsinya hanya melakukan tugas perumusan SNI. Nah, nanti masukan-masukan dari kegiatan penilaian kesesuaian itu bisa saja jadi bahan untuk nanti kaji ulang atau bahan untuk ketika merumuskan SNI baru. Jadi
anggota Komtek bisa mempertimbangkan gitu, misalnya kondisi-kondisi apa yang terjadi secara real terkait penerapan SNI tersebut, kemudian sehingga misalnya SNI-nya harus diperbaiki gitu, disesuaikan. Nah itu nanti oleh Komtek itu jadi bahan referensi untuk nanti misalnya merevisi SNI yang sudah ada begitu. Jadi ingat saya ada Pak dulu peternak kenalan gitu ya. Beliau itu eksportir telur asin. Iya. Terus beliau mengatakan, ayo dong SNI telur asin ini di-upgrade lagi kan ya, karena sudah tidak relevan seperti itu. Iya. Nah misalkan ada kasus seperti itu Pak, kita sebagai misalkan user yang bisa mengajukan kajian ulang itu atau dari Komtek itu sendiri gitu? Oh iya, baik. Jadi memang tadi dari kalau user tadi itu bisa nanti menyampaikan ke BSN. BSN nanti menugaskan. Melalui apa Pak kalau ingin menyampaikan seperti itu? Bisa melalui website kami, tadi Sistem Informasi Standarisasi dan Penyesuaian, ataupun melalui kontak ke BSN ya, kan kita punya beberapa jalur komunikasi ya, nanti bisa di sana. Nah nanti BSN akan mengevaluasi dan nanti akan menyampaikan biasanya ke Sekretariat Komite Teknis yang sesuai dengan produk yang diusulkan tersebut, misalnya. Nah nanti dari situ atau tadi melalui sekretariat ya, kalau itu langsung sekretariat yang menjaring nanti diajukan ke Komtek, dilakukanlah nanti pembahasan kaji ulang. Nah nanti apabila memang masukan itu relevan, kemudian bisa diakomodir, nanti diajukan sebagai usulan program nasional pengembangan standar untuk nanti mulai dirumuskan nih. Dari SNI yang lama ada ketentuan seperti ini, bagian mana yang mau kita rubah? Tadi misalnya bagian yang syarat mutu yang ini perlu dinaikkan gitu, yang ini misalnya perlu diturunkan dan sebagainya, itu nanti akan dinamis ya pembahasan, karena nanti tentu perlu mempertimbangkan pendapat dari pelaku usaha lain yang sejenis misalnya, kemudian kemampuannya ya, maksudnya kemampuan pelaku usaha dan juga tentu harapan masyarakat terhadap produk telur asin misalnya tadi itu seperti apa gitu. Jadi itu nanti akan jadi bahan pertimbangan di rapat-rapat teknisnya. Berarti dinamis gitu ya Pak ya? Standar itu dinamis gitu, tergantung dengan kebutuhan masyarakat seperti itu ya Pak ya? Aduh, jadi nggak sabar Pak. Kan belum terbentuk nih Pak sekarang. Kan tapi kabar-kabar Pak, kira-kira Komtek kita itu udah terbentuk belum sih Pak, yang bibit pakan dan lain-lain itu? Sebetulnya Komteknya kan sudah ada ya. Komteknya itu sudah ada, Komtek bibit dan produksi ternak, pakan ternak, dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah hanya mungkin nanti sesuai kebijakan dalam internal Kementerian Pertanian sendiri, pengelolaannya seperti apa. Kalau menurut peraturan mengenai organisasi dan tata kerja kedepannya semua dikelola oleh BSIP, maka tinggal nanti proses pemindahan sekretariat saja. Sekretariat dari sebelumnya yang menangani misalnya dari Direktorat Teknis, tinggal dipindahkan kepada BSIP. BSIP nanti akan ditetapkan melalui keputusan Kepala BSN sebagai sekretariat baru. Nah setelah itu proses perumusan bisa tetap berjalan seperti itu, karena ini untuk Komtek yang sudah ada kan seperti itu, jadi tinggal melanjutkan, hanya beda yang mengelolanya saja, seperti itu. Mudah-mudahan cepat ya Pak kita terbentuk sekretariat, karena katanya nih bocoran udah banyak Pak yang harus di di RSN-ikan gitu Pak, sudah banyak gitu, sudah hampir berapa 40-an produk atau apa gitu Pak. Jadi sebetulnya saya berharapnya memang segera gitu Pak, karena kan masyarakat pasti butuh ya Pak untuk hal-hal untuk keperluan dan kepentingan mereka gitu. Jangan sampai kita menghambat kemajuan gitu lah Pak ya. Ya nggak sih? Ada yang mau nanya nggak? Pak Eko katanya mau nanya. Oh iya Pak. Itu siapa nih Pak? Ya, jadi Mastan itu mungkin nanti Bapak bisa lihat juga di websitenya ya, ada mastan.or.id kalau tidak salah. Itu jadi dulu itu semacam perkumpulan ya dari masyarakat yang memiliki interest terkait standarisasi dan penyesuaian. Nah dulu kalau tidak salah dibentuknya itu waktu zaman Bapak Menteri Hatta Rajasa kalau tidak salah ya, tahun 2000 sekian itu, nanti bisa dilihat. Jadi memang itu sebagai lembaga yang artinya didorong ya untuk masyarakat itu bisa berkumpul di situ. Nah nanti setelah di situ biasanya akan mendapat informasi Pak, informasi terkait perkembangan standar-standar SNI apa yang sedang disusun. Kemudian nanti dari situ bisa
melakukan mendaftar untuk mengikuti proses jajak pendapat, memberikan tanggapan dan sebagainya. Jadi setahu saya itu anggotanya cukup banyak gitu ya di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau memang berminat ikut nanti bisa bergabung di situ. Itu Pak. Berminat nggak Pak? Berminat nggak? Iya Pak, beliau tuh salah satu teman saya yang sepertinya semangat gitu Pak. Menyongsong. Jangan sepertinya, memang bersemangat semua. Insya Allah. Ya kan Pak, semangat kan? Oke, Pak, ini tuh kita sebagai PSI PKH harus gimana Pak? Pertama kita nih, kira-kira harus apa dulu? Ya, tadi ya. Jadi pertama sebagai lembaga baru, kemudian juga orang-orangnya baru ya berkecimpung di bidang SPK tadi perlu mempelajari ya mengenai peraturan-peraturan atau ketentuan terkait sistem standarisasi dan penyesuaian ya. Jadi perumusan SNI itu atau pengembangan SNI itu hanya salah satu bagian dari kegiatan standarisasi dan karena ada juga penilaian kesesuaian. Nah itu seyogianya perlu dipelajari mendalam sehingga tahu tadi ketika merumuskan itu untuk menerapkannya seperti apa. Kemudian tadi jika memerlukan adanya suatu lembaga kesesuaian itu membuatnya seperti apa. Kemudian bagaimana mendeliver SNI-nya ke masyarakat, melakukan promosi dan sebagainya. Sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa mau menerapkan juga. Nah, itu kunci pertamanya. Jadi harus mempelajari dulu. Nah, kedua tentu proaktif. Proaktif sini satu tentu berhubungan dengan BSN ya. Nanti apabila ada hal-hal yang menjadi kendala, ada yang perlu didiskusikan itu bisa langsung berdiskusi dengan BSN. Kemudian juga proaktif mungkin berkoordinasi dengan stakeholder lain di internal Kementerian Pertanian terkait misalnya tadi ada kebutuhan perlu menyusun standar apa, dan juga proaktif untuk tadi bekerja sama dengan anggota-anggota Komtek ya, terutama yang sudah ada saat ini karena kan mereka mungkin tidak terlalu paham ya perubahan ya, adanya perubahan. Saya tadinya sekretariatnya dikelola oleh direktorat, sekarang menjadi PSI PKH gitu, mungkin belum tahu. Nah itu kalau menurut kami seyogianya bisa proaktif juga ya, berkomunikasi dengan mereka, menginformasikan kalau memang sudah ada yang dipindah ke sini dan penanganannya akan berpindah, itu bisa diinformasikan sehingga nanti komunikasi yang berjalan ini harapannya bisa memudahkan ya nanti proses perumusan tetap berjalan, jangan sampai stuck gitu, jangan sampai karena perpindahan membuat semua proses berhenti begitu. Nah itu dua hal itu sih menurut saya yang paling penting dilakukan untuk saat ini. Ya, insya Allah BSN mah tetap bantu ya Pak ya? Ya pasti kalau BSN pasti akan membantu. Oke, Pak, kalau untuk users nih misalkan perusahaan atau mungkin masyarakat yang memang punya usaha apa, atau mungkin dari lembaga-lembaga pemerintah yang mungkin punya produk-produk yang perlu gitu untuk SNI, kira-kira anjuran Bapak itu seperti apa gitu Pak? Iya tadi pertama untuk pelaku usaha dan ataupun pihak lainnya ya yang ingin mengetahui SNI dan sebagainya, pertama tentu bisa aktif mengakses website BSN ya. Pertama kita harus tahu dulu ya sebetulnya kalau misalnya produk ini sudah ada belum SNI-nya. Nah itu kita harus cek dulu, cek ke web BSN, nanti ada bagian mengenai SNI. Kemudian kita pun menyediakan fasilitas bisa membaca SNI-nya. Jadi setelah mengetahui ada judul tersebut, apakah isinya sesuai judul tersebut, kita perlu pelajari. Nah itu kita ada website akses.sni.bsn.go.id, itu bisa kita baca di situ. Nah setelah kita paham bahwa memang produk kita sesuai dengan produk SNI tersebut, kalau produk kita ingin bertanda SNI, maka kita harus mencari lembaga sertifikasi produknya apakah sudah ada yang memiliki ruang lingkup SNI tersebut. Nah itu kita ada website lainnya, jadi kita bisa cek produknya ini masuk LS Pro mana. LS Pro itu lembaga sertifikasi produk. Nah nanti kalau memang sudah ketemu ya satu atau beberapa LS Pro, tinggal kita mengajukan permohonan untuk sertifikasi ke LS Pro tersebut. Karena udah ada SNI yang sama dengan kita gitu ya Pak? Betul, ada SNI SNI untuk produk tersebut. Dan LS Pro tersebut kompeten, dinilai kompeten untuk memberikan sertifikasi. Nanti jadi mengajukan. Nah dari situ nanti akan ada tahapannya berikutnya ya, kajian permohonan dan sebagainya, sampai nanti audit. Akan ada audit kalau untuk SNI produk,
kemudian melihat implementasi dari sistem di tempat pelaku usaha tersebut. Kemudian nanti kan ada sampling untuk melihat kesesuaian dari produk tersebut sesuai dengan syarat mutu yang disyaratkan. Kalau semua memenuhi, nanti akan ada keputusan sertifikasi yang nanti terakhirnya ada mendapatkan SPPT SNI. SPPT SNI. Ya. Nah, nanti dari SPPT SNI tersebut berarti pelaku usaha tersebut sudah boleh membubuhkan tanda SNI di produk, kemasan produk ataupun media promosi lainnya seperti itu. Wah, jadi harus tahu SNI-nya udah ada apa belum. Berarti kita harus melihat, setelah tahu ada, kita mempelajari betul tidak produk kita sesuai ruang lingkup yang diatur di SNI tersebut. Kita cari LS Pro-nya, kita ajukan ke sana, mereka akan melakukan sertifikasi, pengujian dan sebagainya, nanti terbit sertifikat dan juga SPPT SNI. Berarti seperti itu. Motong berapa persen perjalanan gitu ya Pak? Iya, begitu. Ya kan SNI-nya tidak perlu lagi diuji karena kan sudah sesuai, tinggal nanti lembaga sertifikasinya yang akan memutuskan gitu ya Pak? Iya, nanti dia memang yang akan mengambil sampel dan menguji dan nanti dilihat nanti hasilnya apakah sesuai atau tidak. Begitu. Mungkin Pak suatu saat boleh nggak sih kita melihat prosesnya dari mulai pengajuan, maksudnya sampai ke mungkin ke badan sertifikasi, kira-kira seperti apa kan? Mungkin kita perlu Pak melihatnya. Ya. Bisa nggak sih Pak dilihat? Ya bisa. Kalau sekarang kan sudah zaman ini ya, zaman informasi keterbukaan. Jadi setiap lembaga sertifikasi itu punya kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai layanannya. Jadi layanan tadi, kalau misalnya, jadi gini, kalau untuk ingin mengetahui LS Pro atau lembaga sertifikasi ada di mana saja, namanya apa, lokasinya di mana, bisa ke web BSN, nanti bisa dilihat di situ. Kemudian nanti biasanya mereka punya website sendiri nanti, ya kan? Website sendiri. Nah, nanti di situ kita lihat di websitenya syarat administrasi pengajuannya seperti apa, dokumen apa yang dibutuhkan, kemudian tahapannya seperti apa, waktunya berapa lama, biayanya berapa, itu semua terbuka biasanya di website dari lembaga sertifikasi tersebut. Nah, nanti dari situ bisa mengajukan permohonan, kemudian penawaran dan sebagainya. Apabila cocok, ya silahkan nanti mendaftar di LS Pro yang memang dikehendaki. Itu. Oke, aduh mudah-mudahan kita segera bisa langsung terjun ke dalam itu ya Pak, karena kan saat itu masih prepare aja gitu Pak, kayak aduh gemes gitu. Oke Pak, makasih loh sudah hadir di Pertanak Pak. Ingat-ingat ya, nanti jangan lupa lihat di YouTube kami ya Mas ya. Tanggal berapa Mas? Siap. Nanti tinggal dicari saja Pak, Pertanak, perbincangan seputar peternakan. Baik. Ya siapa tahu meningkatkan jumlah penonton gitu. Pak, lain kali jangan kapok ya Pak, saya undang ke sini gitu. Kita membahas mungkin lebih dalam lagi nanti gitu ya Pak. Oke. Terima kasih Sobat Farmers telah mendengarkan perbincangan kami terkait dengan serba-serbi komite teknis di PSIPKH sendiri seperti itu. Jangan lupa like, comment, and share video ini dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian bisa update video yang kita upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.